Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi bagaimana memberikan penamaan untuk senyawa asam alkanoat atau biasa disebut untuk nama dagangnya dengan asam karboksilat. Jadi ciri khas dari asam alkanoat atau asam karboksilat adalah adanya gugus fungsi, yaitu gugus fungsi COOH dengan ikatan C berikatan rangkap dengan O yang pertama, kemudian berikatan secara tunggal dengan OH. Maka boleh disimbolkan dengan COOH atau digambarkan seperti ini. Nantinya untuk penamaannya, akhiran A pada senyawa alkana, misalkan metana, akan diganti dengan akhiran oat, berarti nantinya menjadi metanoat. Akhiran A diganti dengan oat dan ditambahkan dengan kata asam karena dia tergolong ke dalam senyawa asam alkanoat. Jadi nantinya namanya adalah asam metanoat jika dia memiliki atom C sama dengan 1. Nah, perlu ditekankan di sini bahwasannya untuk tata nama senyawa asam alkanoat, gugus fungsi yang ada C rangkap 2O, OH, ini akan selalu diberikan dengan penomoran 1. Jadi nomor 1 untuk penamaannya itu diawali dari gugus fungsi. Jadi kalau ditemukan seperti ini baik di kiri maupun di kanan, maka nomor satunya adalah di atom C yang terikat pada gugus fungsi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Nih, di sini ada CH3, CH2, CH, kemudian ada CH3, CH2, C rangkap 2O, OH. Nah, ini merupakan gugus fungsi dari senyawa asam alkanoat. Maka nomor satunya berada di sini. Oke, berarti nomor 1 ada di sini, 2, 3, 4, 5. Di luar dari gugus fungsi, jika terdapat molekul lain berseperti CH3, ini dinamakan dengan cabang. Maka kita memberikan penamaan di posisi atom C nomor berapa ada cabang. Jika di nomor 3, maka kita tuliskan 3, nama cabangnya metil, kemudian atom C tadi 3, di nomor 3 ada cabang metil. Atom C yang terpanjang itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jika alkana namanya pentana, tapi kalau alkanoat menjadi pentanoat. Dan yang paling penting adalah membubuhkan kata asam di depan nama senyawanya. Jadi harus dibuat asam 3-metil pentanoat. Jadi kalau lupa kata asamnya maka penamaannya salah. Ciri khas dari asam karboksilat, maka di depan nama senyawanya harus dibubuhkan kata asam. Asam 3-metil pentanoat. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ada CH3, CH, CH2, CH, CH2, COOH, kemudian di bawahnya ada CH3, CH3. Nah, kita selalu nomori dari sini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah cabang. Cabangnya sejenis, yaitu CH3. Berarti namanya adalah metil. Posisi cabang ada di nomor
3 dan 5. Maka kita tulis 3, 5. Ada 2 cabang yang sama, maka diberi awalan di. Cabang yang sama itu CH3, namanya metil, berarti 35 dimetil. Atom C terpanjangnya ada 6, heksanoat. Jangan lupa membubuhkan kata asam. Asam 35 dimetil heksanoat. Jadi ingat ya, asam 35 dimetil heksanoat. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Nah, di sini atom C terpanjangnya 1, 2, 3, 4 harus ke bawah. Karena di sini ada 3 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah atom C terpanjangnya. Jadi kalau dia bisa lebih panjang ke bawah, maka kita ubah ke bawah. Yang di sini nanti akan menjadi cabang. Kalau diluruskan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 atom C-nya. Maka ini belum atom C terpanjang. Kita pilih yang paling panjang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini yang jadi cabang. Kemudian ini C2H5, ini juga cabang. Maka kita lihat, ini etil, ini metil. Dalam abjad lebih dahulu huruf E, maka cabang etil yang duluan ditulis. Posisinya di nomor 2, namanya etil, 2 etil. Kemudian metilnya ada di nomor 4, 4 metil. Kemudian 2 etil, 4 metil. Atom C terpanjang ada 7. Pentana, kalau alkanoat menjadi pentanoat. Jangan lupa membubuhkan kata asam di dalam penamaan senyawanya. Asam 2 etil, 4 metil pentanoat. Jadi ini tata namanya untuk contoh senyawa asam alkanoat. Nah, tata nama berikutnya yaitu tentang senyawa alkil alkanoat atau ester. Berbeda sedikit dengan di asam alkanoat. Di sini gugus fungsinya adalah C rangkap 2O OR. Kalau tadi di asam alkanoat kan OH di sini. Sementara di sini R digantikan dengan alkil yang lain. Jadi nantinya untuk tata nama senyawa alkil alkanoat, dia akan dipisah menjadi 2. Ingat seperti alkoksi alkana dulu. Nah, bedanya di sini alkil itu adalah yang berada di sebelah O. Ini dia disebut alkil. Sementara alkanoat adalah yang berikatan dengan gugus fungsinya ini. RC rangkap 2O, O itu adalah alkanoat. R aksennya itu adalah alkil. Nah, kalau kalian lihat nih senyawanya, misalkan ini yang pertama, C rangkap 2O, O. Di sini ini adalah alkanoat. Sementara yang di samping O ini adalah alkil. Maka untuk pemberian namanya, alkilnya dulu ditulis, nak. CH3 itu adalah metil. Setelah nama alkil ditulis, baru kemudian alkanoatnya. Di sini atom C-nya berapa? 1. Berarti alkanoat. Kalau 1 metana, untuk alkanoatnya menjadi metanoat. Jadi penamaan yupaknya yaitu metil. Alkilnya dulu disebutkan, kemudian alkanoatnya metanoat. Oke, lanjut. Kita lihat di sini CH3C rangkap 2OO, kemudian ada C2H5 yang berikatan dengan C rangkap 2OO di sini itu adalah alkanoat.
Sementara yang di sebelah kanannya ini adalah alkil. Nah, kita tuliskan dulu. Alkilnya itu apa? C2H5 namanya itu adalah etil. Kemudian alkanoatnya atom C-nya 1, 2. Etana. Maka untuk alkanoatnya menjadi etanoat. Ini dia. Kemudian kita lanjut. Nih nomor 3. Ini ada panjang senyawanya. Pastikan yang berada di sebelah O ini adalah alkilnya. Maka yang gugus besarnya di sini ini adalah alkanoat ya. Oke. Untuk penamaannya tetap seperti di atas, kita kasih nama dulu alkilnya. Alkilnya ini C-nya ada berapa? 1, 2. Kalau atom C-nya 2, ingat C2 itu adalah etil. Ingat ya nak, penamaannya kalau C-nya 1 apa, C2, C3, C4 sampai dengan C10. Itu sudah pernah kita buatkan tata namanya di kelas 10. Berarti mulai dari metil, etil, propil, butil sampai C10 ada namanya. Berarti di sini alkilnya 1, 2, C2 etil. Alkanoatnya, nah di sini alkanoatnya punya cabang, maka alkanoatnya harus kita nomori. Nomor 1 tetap dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada cabang di nomor 4, ada cabang di nomor 3. Yang satu ini metil, ini adalah etil. Dalam abjad M dengan E, metil dengan etil, itu abjadnya di luar E. Maka ini dulu cabang yang kita buatkan. Di nomor 3 ada etil, di nomor 4 ada metil, atom C terpanjangnya kemudian kita hitung. Ada berapa? Ada 5 di sini. Maka etil, 3 etil, 4 metil pentanoat. Karena dia yang terpanjangnya ada 5. Kemudian yang terakhir di sini, ini di sebelah kanan O, di sebelah O ini adalah alkil. Kemudian gugus besarnya ini adalah alkanoat. Nah, tetap alkil dulu yang dikasih nama. Untuk C3, C3 itu adalah propil. Ini dia. Namanya juga alkil, pasti akhirannya adalah il. Dah, kemudian kita lihat untuk alkanoatnya 1, 2, 3, 4. Ada cabang 2 di nomor 3. 3 atas dan 3 bawah. Maka kita berikan nomor 3-nya 2 kali. 3 atas, 3 bawah. Untuk cabang yang sama diberi awalan di, menyusul nama cabangnya metil. Atom C terpanjangnya ada 4, maka namanya butanoat. Oke, demikian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.